Bismillah, kembali kita bahas salah satu buku terbaik di ilmu bedah, yaitu buku De Jong Samsu Hidayat 2017 ya, buku ajar ilmu bedah edisi 4 ya, penerbit edisi. Nah, buku ini merupakan buku ajar klinis bedah yang dimana pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang bab kolon ya, bab kolon, kemudian dengan subbab kita coba buka yang materi kelainan fungsional. Nah, pada kesempatan kali ini ringkas saja kita akan bahas bab kolon dengan subbab kelainan fungsional pada buku ajar ilmu bedah ya, De Jong Samsu Hidayat 2017. Nah, pada kelainan fungsional di sini sebenarnya ada dua konsep yang dibahas ya. Dia kategorikan menjadi dua, yaitu kelainan konstipasi karena megakolon dan konstipasi yaitu non megakolon. Nah, prinsipnya apa sih itu konstipasi? Nah, konstipasi adalah suatu keadaan ya sulit atau bahkan tidak bisanya suatu keadaan BAB pada seseorang. Nah, prinsipnya di sini dibagi dua, ada yang disebabkan oleh megakolon dan non megakolon. Nah, yang mungkin kita harus tahu apa itu megakolon ya. Megakolon sebenarnya disebut juga sebagai Hirschsprung disease yang biasa terjadi pada bayi ya, bayi baru lahir ya. Ini disebabkan adanya suatu keadaan. Nah, gambarnya seperti ini. Dia merupakan salah satu bentuk penyakit obstruksi ya, atau Hirschsprung disease megakolon karena maksudnya kolonnya membesar ya, kolonnya membesar seperti ini. Nah, megakolon ini sebenarnya disebabkan karena permasalahannya bukan di bagian yang membesar ini, tapi permasalahannya terjadi pada ada segmen usus yang tidak mengandung sel saraf, sehingga segmen tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga tidak terjadi peristaltik usus dari proksimal ke distal. Nah, konsepnya pada bagian segmen usus ini pada gambar. Nah, disinilah bagian segmen usus yang tidak berfungsi akibat secara patologi anatomi bahwa ternyata di sini tidak ditemukannya sel saraf, yaitu plexus myentericus aorubah yang merupakan sel saraf yang menginervasi daripada segmen usus, sehingga terjadilah vaskularisasi pada daerah tersebut. Nah, akibatnya karena tidak adanya akibatnya tidak adanya pasase pada bagian segmen usus tersebut, karena tidak adanya inervasi daripada saraf, sehingga bagian segmen usus ini tidak berfungsi sama sekali. Akibatnya apa? Terjadilah suatu keadaan obstruksi karena adanya terus akumulasi makanan yang terus ke distal, tetapi pada bagian segmen ini tidak berfungsi. Akibatnya akumulasi zat makanan yang harusnya sampai ke distal justru tertumpuk di segmen di usus sebelum daerah tersebut, sehingga terjadilah pembesaran segmen usus besar ya, yang kita sebut sebagai megakolon atau pembesaran. Nah, ini salah satu bentuk obstruksi. Nah, sebenarnya kalau kita bahas di sini materinya ada 3 ya, etiologi, gambaran klinis, dan tata laksana. Nah, etiologinya tadi jelas bahwa untuk sebuah kelainan kongenital ya disebabkan karena tidak adanya saraf ini nih, plexus myentericus, yang berfungsi untuk membantu dalam pasase atau saraf untuk saraf usus besar lah istilahnya. Nah, kemudian yang kedua, kurangnya latihan BAB pada bayi. Ini salah satu bentuk gangguan fungsional ya sebenarnya, sehingga tidak adanya akumulasi yang secara terus-menerus atau terlatih daripada bayi. Tapi prinsipnya paling besar yang disebabkan oleh ini, tidak adanya saraf plexus myentericus. Nah, gambaran klinisnya terjadi konstipasi berat ya, konstipasi berat, gagalnya pasase ke makanan ke distal, kemudian disertai dengan nyeri ya, nyeri abdomen ya, pasti nyeri perut karena ada segmen usus yang membesar. Kemudian pada saat RT ya, rectal torture atau pemeriksaan rektum ya, via anal, nah ditemukan feses yang mengeras ya dan besar, itu bisa fekaloma istilahnya ya. Jadi bagian segmen itu tidak terjadi pasase segmen, tidak terjadi pasase makanan. Nah, kemudian penentuan besarnya supaya tidak subjektif, maka ditentukanlah dengan dasar asumsi dengan pemeriksaan fotobarium terjadi pelebaran kolon yang lebih dari 6,5 cm ya, ini secara objektifnya. Jadi kalau kita mau tentukan jangan sampai terdapat variasi normal usus, namun secara indikator objektif kriteria ketika terjadi pembesaran dilatasi kolon lebih dari 6,5 cm. Nah,
Untuk tata laksananya mungkin dicoba lakukan pemberian laksatif, apakah bisa terjadi fase ya. Kalau memang betul tidak terjadi pasasi ke distal, maka yang harus dilakukan adalah mengangkat segmen usus tersebut yang tidak mengandung sel saraf ya, maka disebut sebagai reseksi kolon ya. Yang mana sih yang direseksi? Yang direseksi itu ya mulai dari yang berdilatasi ya, berdilatasi hingga batas ditemukannya sel ganglion normal ya melalui pemeriksaan patologi potong beku atau intraoperatif. Jadi prinsipnya kalau misalnya ini uh, kita lihat sampai mana sih diangkat segmen reseksi ususnya. Anggaplah bagian yang mengalami segmen pemeriksaan patologi anatomi ternyata bagian yang tidak terdapat sel sarafnya hanya di sini nih. Nah, sedangkan fungsi yang lainnya bagus. Nah, karena di sini tersumbat terjadilah pembesaran di sini ya. Terjadilah pembesaran. Nah, yang mana diangkat ya, jadi diangkat adalah mulai dari dilatasi usus ya yang membesar di sini sampai bagian usus yang normal ya. Nah, berarti bagian yang ini nih normal nih. Yang di bagian ke bawah ini normal. Maka yang diangkat adalah yang ini. Mulai dari usus yang membesar ya sampai mencapai anggaplah ini bagian yang normal. Nah, ini dilakukan reseksi usus, jadi diangkat ususnya ya, reseksi anastomosis. Nah, pengangkatan usus inilah yang diberikan tata laksana daripada megakolon. Nah, kemudian yang kedua ini yang sebenarnya konstipasi yang non megakolon ya. Jadi bukan karena masalah sel saraf tadi, ya ini umumnya disebabkan karena ya biasa terjadi sih para orang tua sih, lansia ya, kemudian disertai dengan komorbid. Tapi kita coba bahas etiologinya. Konstipasi non megakolon, satu pergerakan kolon dan pengeluaran feses yang lambat. Jadi secara fisiologis ya, gangguan fisiologis ternyata proses fasesnya yang cukup lama ya. Pergerakan kolonnya memang tidak aktif atau sangat lambat ya. Kemudian perpanjangan waktu transit di kolon dipengaruhi golongan obat. Nah, ini penting ini, kita harus ketahui beberapa zat ya yang sebenarnya menghambat proses pergerakan penyerapan air di kolon ya. Apa itu? Itu golongan obat seperti opiat ya, antikolinergik sama ferrosulfat. Nah, ini yang kalau biasa sih diingat pada bayi, anak-anak yang anemia ya paling banyak akhirnya dia mengkonsumsi zat penambah besi ya, ferro. Nah, ini ternyata saat inilah yang akan berefek samping konstipasi. Nah, ini yang paling sering terjadi pada anak-anak. Kemudian yang ketiga, pasien-pasien yang mengalami kendala adanya komorbid seperti yang multiple sclerosis, Parkinson, neuropati diabetes, hipotiroid, hiperkalsemia. Nah, penyakit-penyakit komorbid ini yang sebenarnya membantu dalam gangguan daripada sembelit ya. Nah, gambaran klinisnya pasti ada nyeri perut ya, kembung karena obstruksi. Ya, ini dia nih. Karena umumnya dia membantu untuk bisa defekasi dengan obat pencahar ya. Tapi dia akan jadinya ketergantungan. Ya, hingga mengalami kesulitan defekasi. Nah, tata laksananya, karena kita coba lihat apakah ini suatu bentuk yang fisiologis. Nah, dilakukan pemeriksaan untuk meninjau berapa lama sih waktu transit kolon dengan meminum kapsul yang mengandung marker radio opak. Jadi ada zat obat ya yang dikonsumsi yang nanti akan dilakukan secara pemeriksaan imaging atau radiologi untuk menentukan berapa lama sih makan yang tinggal di sana. Jadi kita lihat baru dia bisa keluar. Nanti dilihat masa tunggunya. Kemudian berikutnya yaitu konservasi mengkonsumsi zat-zat yang membantu dalam pergerakan hipermotilitas daripada usus besar. Nah, seperti makan-makanan yang tinggi serat ya. Kemudian meningkatkan konsumsi air ya, dibantu laksatif ya, yang laksatif itu yang bersifat osmotik yang tadi. Nah, penggunaan stimulan sebenarnya juga dapat membantu. Jadi prinsipnya di sini non bedah ya, yang sifatnya non megakolon. Kenapa? Karena dicurigai merupakan bentuk kelainan fungsional akibat penurunan degeneratif, kemudian pengaruh obat-obatan atau adanya penyakit komorbid ya, atau salah satu bentuk kelainan fisiologis ya. Jadi itu tata laksana singkat atau materi singkat tentang kelainan fungsional ya. Secara kesimpulan bahwa kelainan fungsional di situ ada megakolon, ada non megakolon. Kalau megakolon tadi disebabkan karena memang kelainan anatomis ya, khususnya pada bagian saraf. Kalau non megakolon kemudian ini karena faktor fungsional ya. Sebenarnya tata laksananya karena ini kelainan anatomis ya pasti dilakukan reseksi bedah. Nah, kalau untuk non megakolon karena dicoba fisiologis maka dicobalah tata laksana konservatif. Ya, demikian untuk materi kali ini, semoga cukup membantu.